Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Siddiq Priyadi, NIM 27024411312 dari kelas D4TA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil Project Based Learning tentang Sustainable Development Goals atau SDGs terkait gender equality atau kesetaraan gender. Pertama-tama, di sini saya bagi outline menjadi 5. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada hasil wawancara dan penemuan masalah, yang keempat kesimpulan, dan kelima penutup. Program SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan program yang dilaksanakan seluruh negara yang tergabung dalam organisasi PBB dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan lingkungan dan manusia. Dalam program SDGs ini terdapat ada 17 aspek dan diantaranya yaitu ada gender equality atau kesetaraan gender. Latar belakang, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2024, Indonesia berada di peringkat 100 dari 146 negara untuk kesetaraan gender. Indeks ketimpangan gender di Indonesia masih belum begitu baik dan perlu dilakukan perbaikan. Dan sampai saat ini masih terjadi isu-isu ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama ada identifikasi masalah. Kemudian ada yang kedua wawancara. Ketiga penemuan masalah. Dan keempat ada solusi. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya bersama narasumber, saya mendapatkan informasi dan masalah yang ditemukan di lapangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketimpangan gender terlihat dari segala aspek, yaitu di lingkungan keluarga, kependudukan, pendidikan, ekonomi, dan pekerjaan. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari narasumber, menurut narasumber ketimpangan gender terlihat dari segala aspek, maupun itu di lingkungan keluarga, di pekerjaan, dan juga pendidikan. Kemudian, untuk isu kesetaraan gender yang masih belum terselesaikan di tingkat eksekutif dan legislatif. Masih banyak isu-isu yang belum terselesaikan tentang ketimpangan atau kesetaraan gender yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, kompetensi wanita untuk dapat bersaing di dunia kerja perlu ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan banyaknya tenaga kerja yang didominasi oleh laki-laki dibandingkan oleh perempuan. Hal ini perlu ditingkatkan dalam konteks kompetensi untuk perempuan. Kemudian ada solusi. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lapangan, yang diperoleh dari hasil wawancara bersama narasumber, perlu dilakukan beberapa strategi untuk menjawab permasalahan dan tantangan sebagai berikut. Di sini saya menyusun 3 strategi untuk menjawab masalah dan tantangan yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan kesetaraan gender. Strategi yang pertama yaitu peningkatan kesadaran akan kesetaraan gender. Seperti yang kita tahu bahwa kesadaran akan kesetaraan gender itu sangat penting. Maka dari ini kita harus menyusun strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender di Indonesia. Yang perlu dilakukan yang pertama adalah kampanye digital. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan media sosial saat ini, kita perlu melakukan sosialisasi berdasarkan teknologi yang relevan saat ini yaitu dengan digital socialization. Kemudian ada edukasi sosial. Kita bisa melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat di lingkungan sekitar terkait pentingnya kesadaran akan kesetaraan gender. Yang kedua ada strategi peningkatan kompetensi untuk perempuan, yaitu dengan cara pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi perempuan. Yang kedua,
mendorong partisipasi ekonomi perempuan dengan memberikan akses pasar kerja yang adil, sehingga perempuan mampu bersaing secara adil di dunia kerja dan mendapatkan akses yang adil di dunia kerja. Kemudian ada strategi yang ketiga terkait penyelesaian isu-isu kesetaraan gender di Indonesia yang belum terselesaikan. Yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengadvokasi perubahan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Yang kedua, ada program mentoring dan pendampingan perempuan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, kerjasama dengan lembaga pemerhati kesetaraan gender. Dan ketiga strategi inilah yang perlu dilakukan untuk bisa menjawab dan permasalahan tantangan yang ada di Indonesia terkait kesetaraan gender. Tentunya dilakukan dengan pengawasan terkait strategi ini agar bisa berjalan dengan lancar. Kesimpulan, pada saat ini masih terjadi isu kesetaraan gender di Indonesia. Menurut pribadi, program SDGs atau Sustainable Development Goals harus terus berjalan untuk memajukan kesejahteraan lingkungan dan manusia. Dengan strategi yang terstruktur dan dengan dilakukan pengawasan agar permasalahan ini dapat terselesaikan sehingga tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan cita-cita dan nilai Pancasila. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.